protokol yang harus diikuti demi kelancaran ibadah kita. Yuk ikutan nyanyi. Pakailah masker, jangan lupa. Cucilah tangan, jangan lupa. Kalau masuk cek suhu dulu. Masuk lift jangan buru-buru. Di dalam lift jangan ngobrol. Salaman yuk dengan namaste. Bersimu tutup dengan lengan. Jangan ngobrol di ibadah ya. Saat pulang tak desakan ya. Patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, patuhi prokesnya demi kita bersama. Shalom, selamat pagi menjelang siang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, kita mengharapkan porsi berkat yang sama akan kita miliki di ibadah yang kedua ini. Amin, saudara. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah yang kedua ini. Kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada tertulis, janganlah takut sebab aku Tuhan menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita katakan pada diri kita, yakinkan diri kita, dengan iman kita katakan, tak usah ku takut. Allah menjagaku. Mari kita naikkan sama-sama pujian ini, El Shaddai. Haleluya. Haleluya Yesus. Tak usah ku takut. Amin. Katakan dengan iman. Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang. Yesus pelihara. Amin. Haleluya. Tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas. Dia memberkatiku bersama-sama. El Shaddai, El Shaddai. Mulia, amin, haleluya. El Shaddai.
kami Tuhan. Tidak perlu bimbang Bapak Ibu. Dia memelihara kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Kau susah. Roh Kudus timurku. Tak usah kau cepat. Dia yakini dengan iman. Dia besar, Dia besar, El Shaddai, mulia, El Shaddai, amin, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah atas kita, amin, haleluya. El Shaddai, bersama-sama, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha. Amin Tuhan, Engkau kami yang maha dahsyat, Engkaulah kami yang maha besar. Haleluya Yesus, haleluya. El Shaddai, mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Amin, haleluya. Haleluya. Sekali lagi katakan, berkatnya melimpah. El Shaddai,
kami, Engkau Allah yang memenuhi kami, yang menopang kami, menjaga hidup kami. Engkau Allah yang ada di sekeliling kami, di sekitar hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami tidak perlu takut lagi, tidak perlu cemas, karena Engkau ada di tengah-tengah kami. Hadir bersama kami setiap saat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah ini di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita tetap berdiri. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Kita tidak perlu takut. Amin. Amin. Yesus selalu bersamaku, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersama. Bapak Ibu pakai gaya ya, kiri kananku ada Tuhan, amin, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Selalu memandang Tuhan, selalu memuji Dia, percaya kepada Tuhan, berpasrah kepada-Nya. Amin. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Amin. Ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Cepat saja, amin. Sama-sama. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu sekali lagi bersama-sama. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku, Yesus selalu bersamaku, amin. Kemuliaan untuk Tuhan, haleluya, haleluya. Kalau Dia ada di sekeliling kita, apa yang perlu kita takutkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Sofi boleh mem-PHK karyawannya, yang muda-muda ya. Jangan takut, kelihatannya nggak ada lowongan pekerjaan ya, tapi Tuhan sediakan buat kita, amin. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, karena ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, merambatkan akarnya ke tepi batang air, tidak pernah mengalami datangnya terik panas matahari, dan daunnya selalu hijau. Tidak perlu khawatir, tidak pernah khawatir dalam tahun kering, dan yang penting, tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Itu adalah kita yang mengandalkan Tuhan. Walau 1000 rebah di sisi kita, 10.000 rebah di kanan kita, kita akan luput karena Tuhan yang menjadi andalan kita. Walau 1000 rebah di sisiku, amin, katakan, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kanan
Amin. Imani lagu ini. Haleluya. Haleluya. Tiada pernah ku ragukan. Ya Tuhan. Tidak sekalipun Tuhan. Haleluya. Aku percaya kasih setiamu selalu di dalam hidup kami. Amin. Dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Amin Yesus. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Haleluya. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Bersama-sama kita katakan, walau seribu rebah di sisiku. Amin. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 10 rebah di sisiku. Amin. Kau tetaplah Allah penolongku. Amin. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Katakan dengan iman, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. 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 Terima kasih. Oh, haleluya. Jesus, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau tetap menjadi Tuhan dalam segala kondisi kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan siang hari ini, kalau kami ada, semua karena berkat kemurahan Tuhan. Begitu banyak hal terjadi dalam hidup ini, tetapi tidak sampai membuat kami jatuh tergeletak. Sebab tangan-Mu dengan sikap menolong kami, mengangkat kami, memulihkan hidup kami. Itu sebabnya hari ini firman-Mu menjadi kekuatan bagi hidup kami. Firman-Mu yang akan menuntun langkah hidup kami. Firman-Mu yang akan menyegarkan batin dan roh kami ya Tuhan. Urapi setiap kami, agar kami bisa hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang sangat terbatas ini, berikan pengurapan-Mu yang spesial, berikan urapan-Mu yang khusus, yang mengajar untuk kami bisa melakukan yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus Kristus,
Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa kita sudah berada di minggu-minggu terakhir ya, di bulan Oktober, dan kita akan masuk pada bulan November dan Desember 2022. Saudara, di awal-awal tahun itu kita dikejutkan dengan merebaknya virus COVID-19 yang sampai hari ini belum berhenti secara total. Tidak hanya itu, tetapi juga membawa dampak ya secara global. Negara-negara yang ada di dunia ini, mereka banyak mengalami resesi ekonomi, sehingga mengakibatkan ya banyak negara yang terancam menjadi negara yang gagal. Ini mengerikan, saudara. Saudara pernah lihat ada kepala negara yang lari keluar dari negaranya karena memang melihat krisis yang begitu hebat. Goncangan demi goncangan terjadi di mana-mana. Dan termasuk di dalam kehidupan kita. Ada goncangan-goncangan yang mungkin ukurannya berbeda, tetapi goncangan-goncangan dalam hidup itu bisa membuat orang menjadi benar-benar terkapar. Tapi sebaliknya, bisa membuat orang itu bisa tetap berdiri. Amin, saudaraku. Seperti pujian tadi, yang kita naikkan pujian yang terakhir. Tuhan yang kita sembah, Dia tidak terpengaruh dengan situasi dan kondisi yang ada. Tidak hanya Tuhan kita, tetapi kita anak-anak Tuhan pun harusnya juga demikian. Karena apa? Saudara dan saya hidup di dalam otoritas Tuhan kita. Tema siang hari ini adalah tidak tergoncangkan. Pertanyaannya dalam benak kita, apa yang tidak tergoncangkan itu? Alkitab berkata di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-28. Kita akan baca bersama-sama, saudara. Jadi, karena kita menerima, apa saudaraku? Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, yaitu dengan hormat dan takut. Saudara, tadi saya katakan apa yang tidak tergoncangkan di dunia ini, yaitu kerajaannya. Saudara, jangan kaget. Tuhan sudah katakan akan terjadi goncangan-goncangan yang hebat, goncangan-goncangan yang dahsyat. Bahkan bumi dan langit ini akan tergoncang sedemikian rupa. Goncangan-goncangan dalam kehidupan kita yang hari-hari saudara lihat, itu belum seberapa. Tetapi hal ini memberikan sebuah pembelajaran dalam kehidupan kita. Oke, tidak hanya goncangan secara global, tetapi goncangan di dalam hidup kita masing-masing. Mungkin goncangan di dalam ekonomi, mungkin goncangan di dalam keluarga kita, mungkin goncangan di dalam perusahaan kita, mungkin goncangan juga di dalam pelayanan. Ada goncangan-goncangan tertentu dalam kehidupan kita, mungkin takarannya berbeda-beda. Tetapi hari ini firman Tuhan mengajar kepada kita, ketika saudara dan saya menghadapi sebuah goncangan dalam hidup ini, apa yang perlu kita lakukan? Saudara, tadi dikatakan ada satu yang tidak akan mengalami goncangan sedahsyat apapun, yaitu kerajaannya. Dan kita nantinya akan hidup di dalam kerajaan itu. Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Itu sebabnya saudara sedang dipersiapkan. Kita gereja Tuhan sedang dipersiapkan. Manakala ada goncangan-goncangan yang terjadi, tidak akan membuat kita sekali lagi menjadi jatuh, menjadi terkapar, tidak bisa berdiri lagi, tidak berpengharapan lagi, tidak. Tetapi sebaliknya, ketika goncangan-goncangan itu terjadi, justru akan membuat saudara dan saya menjadi pribadi yang berbeda. Kok bisa ya? Yang situ sudah ambruk, yang situ sudah kolab,
yang situ sudah tidak berpengharapan. Tapi Anda kok masih eksis ya? Anda kok masih diberkati oleh Tuhan ya? Anda kok masih dipelihara oleh Tuhan ya? Anda kok masih kuat ya? Anda kelihatannya spesial. Saudara harus katakan, ya. Karena memang kita spesial di mata Tuhan. Lihat ketika Mesir mengalami kelaparan yang berkepanjangan. Ada satu daerah yang namanya Goshen, yang menjadi daerah yang spesial. Di situ tidak terjadi kelaparan, tapi di situ terjadi kelimpahan. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena Tuhan ada di Goshen. Karena Tuhan ada dalam kehidupan Yusuf. Saudara, hari ini kita akan melihat dalam konteks kebenaran firman Tuhan yang kita baca tadi. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, apa yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu kita lakukan? Saudara, yang pertama dikatakan, mengucap syukur dan beribadah kepada Allah. Yang harus kita lakukan ketika goncangan-goncangan itu terjadi dalam kehidupanmu, kita diajar oleh Tuhan untuk bisa tetap mengucap syukur. Kenapa harus mengucap syukur? Tandanya apa? Tanda kita bisa mengucap syukur ketika saudara bisa melewati goncangan-goncangan yang terjadi di dalam kehidupan saudara. Kalau sampai hari ini saya ada, saudara ada, itu merupakan satu berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Betul enggak? Kita ngelihat peristiwa COVID awal-awal, mengerikan saudara. Mengerikan. Tapi kalau hari ini saudara dan saya ada, itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Makanya di balik goncangan-goncangan yang terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya, ayo kita akan tetap belajar mengucap syukur. Saudara tidak cukup mengucap syukur kalau saudara bisa melewati dalam masa-masa itu, tetapi Tuhan berkata beribadah kepada Allah. Mungkin saudara berkata kepada atau bertanya di dalam diri Anda sendiri, ya, kan saya setiap hari sudah beribadah, Pak. Setiap hari saya sudah berdoa. Tapi saudara ingat, ini bukan ibadah asal ibadah. Ya, lihat baik-baik. Ini ibadah bukan asal ibadah. Tetapi ibadah yang mempersiapkan hidupmu dan hidupku ketika terjadi goncangan yang begitu dahsyat. Sekali lagi, saudara dan saya tidak menjadi terkapar. Ya, ibadah yang akan punya kekuatan yang besar. Ibadah yang mempersiapkan saudara dan saya jemaat Tuhan, yang tua, yang muda, yang anak-anak, ketika mengalami perubahan yang begitu cepat, ketika mengalami perubahan di sekitar kita, di seputar kita, apapun bisa berubah dengan begitu cepat. Ketika engkau memiliki kehidupan ibadah yang tidak biasa-biasa, itu yang akan menjadikan kita menjadi orang yang berbeda dengan yang lain. Itu sebabnya ketika Tuhan berkata, yang perlu kita lakukan ketika ada goncangan dalam kehidupan kita, mengucap syukur dan beribadah kepada Allah. Kenapa kita harus beribadah kepada Tuhan? Saudara, yang pertama, Tuhan itu baik dan benar. Di dalam Mazmur pasal yang ke-25, ayat yang ke-8, Alkitab berkata, Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Kenapa kita perlu beribadah? Karena Tuhan itu baik. Dan Dia Tuhan yang benar. Saudara sudah menikmati kebaikan Tuhan? Kalau dihitung, mungkin saudara bisa ngitung enggak kebaikan yang Tuhan berikan kepada saudara. Mungkin kita akan kewalan, tetapi paling tidak, dalam konteks ketika goncangan-goncangan itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, ketika engkau memberikan prioritas yang khusus di dalam ibadah, maka sekali lagi di balik ibadah itu ada kekuatan yang sangat besar yang memampukan engkau bisa tetap melangkah ke depan. Kenapa? Mengapa kita harus beribadah kepada Tuhan? Karena Tuhan itu baik. Dia bukan Tuhan yang tidak baik. Dia bukan Tuhan yang tidak pernah merancangkan sesuatu yang tidak baik. Semua rancangan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, itu adalah baik adanya. Dia tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat dalam hidup kita. Iblis yang merencanakan sesuatu yang jahat. Iblis yang merencanakan sesuatu yang buruk.
Iblis yang merencanakan sesuatu yang membuat kita sekali lagi tidak berpengharapan, tidak punya iman. Bahkan tidak memberi tempat untuk Tuhan berkarya dalam sepanjang perjalanan kita. Ketika goncangan-goncangan itu terjadi, iblis akan berusaha lebih lagi untuk membuat kita sekali lagi kehilangan iman. Tapi hari ini Tuhan berkata, mengapa kita harus beribadah kepada Tuhan? Karena Dia baik dan Dia benar. Kebaikan Tuhan masih terjadi justru pada saat goncangan-goncangan itu terjadi. Jangan kita balik, jangan kita lupakan. Justru ketika goncangan itu terjadi, kita melupakan Tuhan, kita tidak lagi memprioritaskan ibadah. Justru ini yang menjadi kekuatan kita di akhir zaman ini. Saudara dan saya harus mengucap syukur dan beribadah kepada Allah. Kenapa sekali lagi kita perlu beribadah kepada Allah? Karena Tuhan yang kita sembah, Dia tetap Tuhan yang baik. Apapun goncangan yang terjadi dalam kehidupan setiap kita, tidak akan pernah mengubah tentang keilahiannya. Dia tetap Tuhan. Dia tetap Tuhan yang rela memberikan hidupnya apa adanya, bahkan sampai rela mati di atas kayu salib. Tidak cukup Dia Tuhan yang baik dan benar, tapi dikatakan sebab Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Kecenderungan orang ketika mengalami goncangan dalam hidupnya akan berusaha lari dari kenyataan dan keluar dari kehendak Tuhan. Tapi bersyukur ketika goncangan itu terjadi dan saudara tetap memprioritaskan kehidupan dalam ibadah, engkau tetap melihat Tuhan yang engkau percayai adalah Tuhan yang baik. Tidak berhenti di situ, kebaikannya Dia tunjukkan. Saudara-saudara, Dia menunjukkan kepada kita jalan yang tidak akan menyesatkan kita. Justru ketika kita akan jauh dengan Tuhan, Dia menunjukkan jalan kita yang terbaik. Ada kalanya kita sudah tersesat, terlalu jauh hidup di dalam kehendak Tuhan. Tidak bisa sensitif lagi dengan kehendak Tuhan, dengan kemauan Tuhan. Sulit sekali untuk bisa memahami, untuk bisa menangkap. Tapi Dia tetap menjadi Tuhanmu yang luar biasa. Dia tetap menjadi Tuhan yang baik. Dia berkata, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Bukankah kita ini dulunya sudah menempuh jalan yang tersesat? Betul tidak? Semua kita nggak ada yang jalannya tidak tersesat. Semua kita dulu tersesat, saudara. Kita dulu nggak kenal Tuhan. Kita dulu penyembah berhala. Saya dulu penyembah berhala. Ya, tapi dengan waktunya Tuhan, akhirnya Dia menunjukkan jalan yang tidak pernah menyesatkan. Justru iblis ketika membawa hati kita jauh dengan jalan Tuhan, dia berusaha dengan sekuat tenaga membawa kembali hidupmu untuk berada di jalan yang terbaik. Perlu garis bawahi, Tuhan membawa saudara di jalan yang terbaik, bukan di jalan yang terburuk. Dia sekali lagi tidak pernah merencanakan sesuatu yang buruk dalam hidup saudara. Dia merencanakan sesuatu yang terbaik. Itu sebabnya, itu yang pertama. Kenapa? Mengapa kita harus beribadah kepada Tuhan? Karena Tuhan itu baik dan Dia benar. Mazmur 23 ayat 34, dia berkata, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar. Tuhan menuntun kita di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, coba perhatikan ini saudara. Ya, oleh karena Dia menuntun di jalan yang benar, sekalipun saudara dan saya berjalan dalam lembah kekelaman, Dia berkata, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau Tuhan besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Di tempat di mana terjadinya goncangan-goncangan di dalam hidupmu, engkau tetap melihat penyertaan Tuhan. Engkau tetap melihat pekerjaan besar yang sedang Allah lakukan. Sehingga pemazmur berkata, aku tidak menjadi takut ketika aku berjalan di dalam lembah kekelaman. Karena di situ ada gada Tuhan, ada tongkat Tuhan yang siap untuk melindungi kita, untuk membela kita. Dia menuntun saudara dan saya di jalan yang benar. Mungkin sekarang ada banyak pengangguran,
Tapi bagaimana dengan masa depan anak-anak Tuhan? Ya, anak-anak muda sekarang. Tantanganmu jauh lebih besar, betul. Tapi Tuhan berkata, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kalau engkau percaya, Tuhan tetap bisa menyediakan pekerjaan yang terbaik untuk saudara. Amin. Yang sedang bergumul untuk teman hidup juga demikian. Tuhan siapkan teman hidup buat kalian. Jangan berputus asa, ambil jalan pintas. Dia menuntun kita di jalan yang benar. Pertanyaannya, mau enggak ketika Tuhan itu menuntun saudara di jalan yang benar? Justru ketika dalam goncangan dalam hidupmu, Tuhan mau menuntun engkau keluar. Engkau bisa melewatinya. Bukan dengan kekuatanmu, bukan dengan hikmatmu, tapi dengan kekuatan Tuhan dan dengan hikmat yang daripada Tuhan. Saudara, itu yang pertama, mengapa kita harus beribadah kepada Allah. Yang kedua, supaya kita mengenal yang benar. Dan supaya kita di dalam yang benar, atau hidup bersatu dengan Allah yang benar. Ya, mengapa kita harus beribadah kepada Allah? Ini saudara, supaya kita mengenal yang benar. Supaya kita di dalam yang benar. Dan hidup bersatu dengan Allah yang benar. Berarti ada Allah yang salah dong. Ada yang bukan Allah dong, betul. Di dunia ini banyak pusat penyembahan yang manusia jadikan menjadi pusat penyembahan di dalam hidup mereka. Berapa banyak pohon-pohon yang menjadi pusat penyembahan. Berapa banyak binatang-binatang tertentu yang menjadi pusat penyembahan. Berapa banyak benda-benda mati yang dijadikan mereka sebagai pusat penyembahan. Hari ini Tuhan ingatkan kepada kita, di tengah-tengah goncangan yang terjadi, Alkitab berkata, supaya kita, saudara-saudara, memiliki kehidupan ibadah yang tidak biasa-biasa. Tujuannya supaya engkau mengenal yang benar, dan hidup di dalam yang benar, hidup di dalam Tuhan yang benar. Siapa namanya? Alkitab berkata secara spesifik, di dalam anaknya, Yesus Kristus Tuhan. Spesifik. Di dalam Yesus Kristus Tuhan. Hari-hari ini, saudara dan saya perlu sekali lagi lebih mengenal yang benar, hidup di dalam yang benar. Jangan coba-coba, tapi engkau harus punya tekad yang bulat, yang total. Dedikasikan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan yang benar. Engkau sedang ada di dalam Dia yang benar. Engkau sedang menyatu dengan Dia yang benar. Pertanyaannya, engkau sudah menyatu enggak dengan yang benar itu tadi? Atau engkau masih jaga jarak? Atau engkau belum benar-benar menyatu? Tapi hari ini Tuhan ingatkan, justru di tengah-tengah goncangan yang terjadi, saudara dan saya harus ada di dalam yang benar dan bersatu di dalam Dia yang benar. Jangan putuskan hubungan dengan Tuhanmu yang benar, tapi justru ikat kesatuan itu lebih kuat. Artinya ketika goncangan itu lebih, mungkin kapasitasnya bertambah. Ketika engkau makin menyatu dengan Tuhanmu yang benar, maka akan ada kekuatan yang jauh lebih besar yang Allah alirkan di dalam hidupmu. Tapi beda ketika kita tidak sedang menyatu dengan yang benar. Ketika goncangan itu terjadi, engkau sesungguhnya tidak punya kekuatan apa-apa. Tinggal nunggu waktu saja. Tapi beda ketika engkau sedang menyatu dengan yang benar. Goncangan dalam rumah tanggamu tidak akan berakhir dengan sebuah perceraian. Tetapi goncangan dalam rumah tanggamu, ketika engkau menyatu dengan Tuhan, ada kekuatan, ada hikmat yang dari Tuhan yang akan tetap mengalir di dalam hidupmu. Dan itu yang akan menyelesaikan dan akan tetap menjadikan rumah tanggamu satu di dalam Yesus Kristus Tuhan.
Iblis pekerjaannya mencerai-beraikan, tapi Tuhan pekerjaannya menyatukan. Itu sebabnya, saudara hari ini mau tidak mau, ini bukan lagi pilihan, tapi keputusan yang Anda harus ambil. Menyatu di dalam yang benar. Mengenal Dia yang benar. Yesus Kristus namanya. Jangan sampai titik tertentu ketika goncangan itu terjadi, engkau berkata, aku mau ninggalin Tuhan, Pak. Aku enggak mau lagi ke gereja. Buat apa? Kenyataannya kondisinya seperti ini. Kalau engkau telusuri lebih dalam, Anda sedang menyatu dengan yang benar atau tidak? Saya yakin. Ketika kita sedang mengikatkan diri menyatu dengan yang benar, goncangan apapun yang terjadi tidak akan menggoyahkan engkau. Sama seperti firman Tuhan tadi dikatakan, ada satu kerajaan yang tidak akan tergoncangkan oleh apapun juga di dunia ini. Itu identik dengan hidupmu. Ketika kita benar-benar di dalam Tuhan. Wow, ada kekuatan Tuhan yang ada di dalam hidup saudara. Bukan kekuatan yang kecil loh saudara. Kekuatan yang melebihi goncangan yang terjadi di dalam hidup saudara. Lihat, kekuatan yang melebihi goncangan yang sedang terjadi di dalam hidupmu. Itu yang Tuhan taruh, itu yang Tuhan kasih di dalam hidup saudara dan saya. Satu Yohanes 5:20 tadi dikatakan, akan tetapi kita tahu bahwa Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Tidak bisa ditawar lagi. Dia Allah yang benar di dalam Yesus Kristus. Saudara dan saya harus punya keberanian untuk mendeklarasikan ini justru di tengah-tengah goncangan yang sedang terjadi. Saudara, itu yang saudara perlu lakukan. Mengapa kita harus beribadah kepada Allah? Jadi jangan sepelekan ibadah. Tapi ibadah ini sekali lagi memberikan sebuah kekuatan yang sangat luar biasa. Tadi dikatakan di dalam kitab Ibrani, beribadahlah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Yang kedua, apa yang perlu kita lakukan? Yaitu beribadah menurut cara yang berkenan kepadanya, kepada Tuhan. Beribadah menurut cara yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi ukuran ibadah kita itu bukan menurut seksi ibadah, bukan menurut pendeta, bukan menurut majelis. Oh, apik iku koyo ngene. Tapi Tuhan berkata, beribadah menurut cara yang berkenan kepadanya, yang seperti diinginkan oleh Tuhan. Nah, gimana Pak supaya kita bisa tahu? Oleh karena aku sudah menyatu dengan Tuhan, pasti nanti Tuhan itu akan kasih hikmat. Supaya ibadah-ibadah yang dilakukan di tempat ini menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Menjadi ibadah yang seperti diinginkan oleh Tuhan. Sehingga mengakibatkan orang-orang yang ada di dalamnya, jemaat yang ada di dalamnya menjadi jemaat yang takut akan Tuhan, menjadi jemaat yang menghormati Tuhan, menjadi jemaat yang menomorsatukan Tuhan di dalam pertemuan ibadah itu. Bahkan ibadah itu sendiri memiliki dampak yang sangat besar di dalam kehidupan kita. Bukan untuk diri kita saja, tetapi untuk orang lain.
Pelayanan yang kita lakukan tidak hanya punya dampak untuk diri kita sendiri, tetapi pelayanan yang engkau kerjakan bisa memiliki dampak bagi orang lain. Saudara merindukan ibadah di tempat ini menjadi ibadah yang luar biasa? Tentu ini kerinduan kita semua. Itu sebabnya kita tidak mau beribadah ibadah yang biasa-biasa saja. Maksudnya bukan tampilan luarnya saja yang wah, tetapi bagaimana sesungguhnya hubunganmu itu dengan Tuhan ketika engkau sedang beribadah. Hatimu, pikiranmu, kehendakmu, kemauanmu, ketika engkau memuji Tuhan, ketika engkau berdoa, ketika engkau dengar firman Tuhan. Sama enggak seperti yang diinginkan oleh Tuhan? Saudara, kalau itu yang terjadi, ibadah kita lakukan menurut cara yang berkenan kepadanya, kepada Tuhan, maka dalam ibadah itu, kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, ketemu Tuhan, ngerasake Tuhan. Mungkin kita nggak bisa melihat dengan mata kita, saudara, mata jasmaniah kita. Tetapi saudara bisa merasakan urapannya, saudara bisa merasakan hadiratnya, saudara bisa merasakan kekuatan firman-Nya yang tiba-tiba bisa menggugah hatimu, bisa tiba-tiba bisa mengangkat hatimu, mengambil keputusan yang benar, keputusan yang tepat. Tadinya mungkin kita akan ambil keputusan yang salah, tetapi ketika engkau dengar firman Tuhan yang menuntun jalan hidupmu, tiba-tiba engkau berani mengambil sebuah keputusan untuk meninggalkan cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tiba-tiba engkau memilih caranya Tuhan. Ibadah itu bisa membuat engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ini tanggung jawab pribadi saudara masing-masing. Untuk engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, untuk engkau ketemu dengan Tuhan, untuk engkau merasakan sesuatu yang sedang Allah kerjakan. Di tengah-tengah ibadah. Dalam ibadah, itu ada kuasa Tuhan yang bekerja dan menjamah hidup kita. Sudah pernah merasakan di tempat ini? Ketika engkau beribadah kepada Tuhan, engkau merasakan jamahan kuasa Tuhan. Atau biasa-biasa aja deh Pak. Tapi Tuhanmu, Dia bisa menyatakan kuasa itu di tempat di mana saudara sedang beribadah. Itu Tuhan kita, saudara. Dalam ibadah itu kuasa Tuhan bisa bekerja dan menjamah engkau. Makanya engkau pulang bisa benar-benar bersuka cita. Benar bisa tersenyum lebar. Engkau yang tadinya susah, di tempat ini ketika engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, engkau enggak susah lagi, tapi imanmu bertumbuh di situ. Dalam ibadah itu kita bisa mengalami perubahan hidup yang jauh lebih baik. Ada perubahan hidup. Dalam ibadah itu ada perubahan hidup. Kalau kita melakukan ibadah kita dengan cara yang berkenan kepadanya, itu bisa membawa perubahan di dalam hidup saudara dan saya jauh lebih baik. Kalau itu terjadi, gereja Tuhan memiliki kesaksian yang hidup. Orang akan berkata, bener ya, saat joke kowe mlebu gereja ning kono iku, ya hidupmu berubah. Ora kaya dhisik kok. Saudara, ketika muncul pengakuan seperti itu, berarti di tempat ini ibadahmu bisa memberikan perubahan di dalam hidup saudara. Bukan ibadahnya, tapi perjumpaannya dengan Tuhan. Dalam ibadah itu kita bisa, saudara-saudara, mengalami kesembuhan dari sakit penyakit. Terlebih kesembuhan secara batin akibat luka hati, kepahitan dengan seseorang. Engkau bisa mengalami pemulihan, penyembuhan secara batin saudara. Ketika engkau sedang terluka, ketika engkau sedang mengalami kepahitan dengan seseorang. Tetapi dalam ibadah itu, engkau bisa mengalami kesembuhan. Kesembuhan secara fisik, kesembuhan secara sakit penyakit,
Tuhan bisa kerjakan itu. Dalam ibadah itu, kita juga bisa mengalami pemulihan dan kelepasan dari ikatan kuasa kegelapan. Jangan dikira orang yang masuk di gereja itu semuanya baik-baik. Ada yang mereka masih bergaul dengan sesuatu yang bersifat okultisme, magic. Ada benda-benda tertentu yang masih engkau simpan, masih ada di dalam hidupmu, dalam tubuhmu. Tapi ketika engkau memiliki kehidupan ibadah yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan bisa melepaskan roh itu. Tuhan bisa melepaskan kekuatan itu. Mungkin saudara berkata, Pak Lukas kan enggak tahu. Tapi Tuhanmu ngerti, saudara. Pendeta bisa enggak ngerti. Mungkin di sebelahmu enggak ngerti. Orang terdekatmu mungkin enggak tahu. Tapi Tuhanmu tidak pernah bisa engkau kelabui. Dia bisa memberikan kelepasan di dalam kehidupan kita. Dalam ibadah itu, saudara-saudara, iman kita bisa bertumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Engkau bisa bertumbuh imanmu. Ketika engkau dengar firman, benih itu tidak dirampas, tidak dicuri oleh iblis. Sehingga dia bisa bertumbuh, bahkan berbuah 100 kali lipat. Ini banyak, saudara. Ada banyak pekerjaan-pekerjaan nilai yang sedang engkau kerjakan, dikerjakan di dalam kehidupanmu. Dan di dalam ibadah itu juga, hidup kita bisa mengalami pertobatan yang sesungguhnya. Engkau bisa menyesali di tempat ini. Ketika engkau beribadah, ketika engkau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, engkau berdoa, tiba-tiba ada penyesalan yang sangat dalam. Ada pertobatan yang terjadi ketika engkau sedang beribadah. Dan ibadahmu menjadi ibadah yang berkenan di hati Tuhan. Ada pertobatan. Berapa banyak orang yang bertobat ketika dia beribadah. Ada penyesalan yang begitu dalam. Dan itu Tuhan bisa kerjakan di tempat ini. Jangan abaikan ibadah, tapi beribadahlah menurut cara yang berkenan kepada Tuhan. Pasti saudara dan saya akan diberkati oleh Tuhan. Justru di tengah-tengah goncangan yang sedang terjadi. Ayo ubah cara ibadahmu. Yang dulu asal-asalan, tapi sekarang firman Tuhan berkata, pakai cara yang berkenan di hadapan Tuhan dengan hormat dan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Ayo kita sama-sama naikkan pujian hadirat-Mu. Saya mengundang singer, choir. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Ini yang dia mau lakukan. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak
hanya kemuliaan-Mu. Dengan penuh kerinduan katakan, Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadiran-Nya. Mari buka hatimu, katakan bersama, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan tersyukur menyembah-Mu, dan ku tersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami tersyukur di dalam hadirat-Mu Tuhan. Penuhi tempat ini dengan hadirat-Mu. Kuralaya masyakara maralaya masyakara maralamu. Oh, ini kami Tuhan. Kami datang dengan segenap hati kami. Kami datang dengan segenap jiwa kami. Kami mau berseru, kami mau berdoa, kami mau menyembah. Haleluya. Kami mau rasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami mau rasakan kuasa-Mu bekerja atas setiap kami hari ini Tuhan. Kiralaya masye Kuriaralaya masyakara maralayamu. Jesus, haleluya. Glory, haleluya. Uralaya masyakara barabaralaya masye. Penuhi bait-Mu dengan hadirat-Mu Tuhan. Penuhi bait-Mu dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Jesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Ini yang sedang Allah kerjakan di dalam hidupmu siang hari ini. Goncangan apapun yang terjadi dalam hidupmu tidak akan pernah menghentikan Tuhan untuk menyatakan kebaikannya di dalam kehidupanmu. Kuasanya sedang menjamah engkau siang hari ini. Kuasanya sedang yang melampaui akal dan pikiran kita sedang menjamah engkau.
Dan terima itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami rindu pemulihan demi pemulihan terjadi di tempat ini. Ada sesuatu pekerjaan ilahi yang sedang Engkau kerjakan di tengah-tengah peribadahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau mengerti kedalaman hati setiap umat-Mu yang hadir. Engkau yang menjamah mereka satu persatu. Engkau melawat mereka satu persatu, ya Roh Kudus. Kami rindu di tempat ini, kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Baik yang di atas maupun yang di bawah. Yang di depan, di tengah, ataupun yang di belakang. Kuasa-Mu sanggup menjangkau mereka, Tuhan. Oralama kasyakara bara-bara barala ya kasyakata karalabas. Nikmati zaman Tuhan siang hari ini. Terima zaman Tuhan siang hari ini. Terima pertolongan Tuhan secara langsung, saudara. Dia Tuhan yang benar, Dia Tuhan yang hidup, Dia Tuhan yang berkuasa, Dia Tuhan yang bergerak di antara kita. Umatnya yang berseru, umatnya yang berdoa, umatnya yang menyembah. Dia dekat dengan engkau. Dia dekat dengan engkau. Oralama kasyara bara-bara lama kasyakata karalabas. Hiralaya masyakara bara lamo. Jesus, kami menikmati pekerjaan-Mu, ya Roh Kudus. Gereja-Mu Tuhan, gereja-Mu di tempat ini, gereja-Mu di tempat ini mengalami lawatan-Mu, mengalami lawatan-Mu, mengalami lawatan-Mu di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Justru di masa-masa sulit yang sedang engkau hadapi, engkau menikmati akan lawatan Tuhan demi nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya siang hari ini Tuhan, kami menikmati akan kehadiran-Mu yang melampaui apa yang kami inginkan, kami doakan, kami harapkan. Engkau bekerja lebih dahsyat lagi. Kami terima itu dengan penuh iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan. Siang hari ini kami ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah kita di tempat ini. Kalau ada dipersilahkan bangkit berdiri, baik yang di atas maupun yang ada di bawah. Bapak Ibu Majelis akan menyambut saudara. Ada yang baru pertama kali datang? Haleluya. Baik, kalau tidak ada, kita akan berdoa untuk saudara. Ada? Oke, ya. Selamat beribadah di Gereja Isa Al-Masih. Ya, Tuhan Yesus memberkati saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Oke. Berikutnya kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 23 Oktober hari ini. Mungkin ada nama yang tidak tercantum di warta. Kalau saudara berketepatan pas ulang tahun di antara tanggal 17 sampai 23, silakan berdiri. Ada yang di atas? Yang di bawah? Ya, mungkin sudah tadi pagi ya, banyak yang datang ya. Baik, kalau tidak ada, kita akan tetap berdoa ya untuk mereka yang sebagian tidak hadir. Ayo kita akan berdoa. Ada? Oh, ada si Michelle. Oke, iya, puji Tuhan. Oke. Iya. Ada yang lagi? Jangan sungkan-sungkan saudara ya. Ada? Oke, kalau tidak ada kita akan berdoa. Ayo kita akan satu hati berkati mereka yang berulang tahun. Tuhan, hari ini kami
mengedangkan tangan kami. Tuhan, berdoa dan memberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun. Bapak, dimanapun mereka berada, yang hadir di tempat ini ataupun yang ada di rumah mereka masing-masing, tangan-Mu yang tidak kurang panjang menjangkau mereka, menjamah mereka, mengurapi mereka, memberkati mereka, memulihkan mereka. Tuhan memberkati masa depan mereka, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, Tuhan memberkati apa yang sedang mereka rindukan, apa yang menjadi impian mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, seizin dan sekehendak Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Tuhan akan mengaruniakan berkat yang terbaik di dalam sepanjang kehidupan saudara-saudara kami yang berulang tahun di dalam minggu-minggu ini. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, haleluya. Sekarang kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul buat kelemahan tubuh mereka. Mereka yang bergumul, Tuhan buat ekonomi mereka, keluarga mereka. Ada pergumulan-pergumulan tertentu dalam hidup jemaat-Mu. Dari tempat ini sehati kami berdoa, di dalam nama Yesus, limpahi mereka dengan anugerah Tuhan, agar mereka mampu melewati dalam masa-masa sulit hidup mereka. Mereka tetap menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang tegar, pribadi yang berpengharapan, pribadi yang tetap percaya ada keterlibatan Tuhan di dalam kelemahan tubuh mereka, di dalam Tuhan setiap pergumulan dalam hidup mereka. Ada Tuhan di dalamnya, masih ada Tuhan yang sanggup untuk mengubah keadaanmu, yang sanggup memberikan kekuatan di dalam batinmu, yang sanggup untuk menjaga dan memelihara pikiranmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah mereka, pulihkan mereka, sembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, kami tetap percaya kuasa bilur darah-Mu sanggup untuk menyembuhkan mereka. Terpujilah Engkau, kekal selama-lamanya. Demi nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pak Lukas. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah yang kedua ini. Kami bersyukur dan kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Kami bisa merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Engkau tidak hanya mendengar doa kami, tetapi Engkau juga mendengar dan menjawab segala permintaan doa kami. Oleh karena itu Tuhan, firman-Mu sudah diberitakan oleh hamba-Mu. Bila kami sadar bahwa Engkau sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kami. Engkau tidak membiarkan kami jatuh tergeletak. Kekuatan yang datangnya daripada Tuhanlah yang memungkinkan kami mampu dan tegar menghadapi apapun juga. Karena bersama dengan Tuhan kami sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Tuhan. Biarlah hari ini kami juga bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu. Kalau sampai hari ini Tuhan memberikan kekuatan, kebijaksanaan kepada kami, bahkan berkat yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami, sehingga memungkinkan hari ini kami bisa memberikan persembahan guna pekerjaan daripada Tuhan. Kami tahu Tuhan, itu semata-mata oleh karena berkat yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, apa yang sudah kami persembahkan kiranya Tuhan akan kuduskan, sehingga bisa berguna bagi kelancaran pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya Engkau akan memimpin dan menyertai perjalanan hidup kami. Langkah-langkah hidup kami, supaya kami tidak jatuh tersandung oleh sesuatu. Tetapi kekuatan daripada Tuhanlah yang memungkinkan kami mampu bisa tetap berdiri tegak di dalam menghadapi apapun juga. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persetujuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua.
mulai siang hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat siang, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selalu bersamaku, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku, Yesus selalu bersamaku, Yesus selalu bersamaku.